Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Rizky doakan agar hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada hari Selasa tanggal 16 Maret ini kita kembali belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Tolong anak-anak dipersiapkan buku pulpena 4D. Kalian buka halaman 14. Kita akan belajar tentang menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan amanat teks fiksi. Jadi ada dua hal yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di daerah pantai, ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi atau pegunungan. Nah, masing-masing 5 lingkungan tadi itu juga akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilalui, yang jenis pekerjaan masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat yang ada di kota. Nah, misalnya dari kota itu pada umumnya masyarakatnya bekerja di kantor, sebagai petugas keamanan, sebagai bidang jasa, seperti itu. Berbeda lagi kalau berada masyarakat di sekitar pantai. Umumnya masyarakat yang ada di sekitar pantai itu bekerja sebagai nelayan, petani garam, pengusaha tambak, pengrajin, dan lain sebagainya. Makanya lingkungan itu mempengaruhi mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, itu berdasarkan tempat tinggal berarti lingkungannya itu mempengaruhi anak-anak ya. Contoh di halaman 15 itu, ini halaman 15. Di sini di buku paket 4D hanya disebutkan lingkungan daerah perkotaan dan jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Nah, ini kalian bisa dibaca apa sih jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, apa sih yang jenis pekerjaan yang di pedesaan. Ini merupakan berbeda ya anak-anak yang di perkotaan dan di pedesaan. Selanjutnya, selain dua ini, selain yang ada di buku paket, ini Pak Rizky menjelaskan, ada juga masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, kalau pantai, kalian bisa catat ini. Kalau di pantai umumnya masyarakat bekerja sebagai nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, petani garam, pengrajin. Ada juga masyarakat yang di dataran rendah. Ada juga dataran rendah itu umumnya bekerja sebagai petani, pedagang hasil bumi, peternak. Nah, sedangkan kalau masyarakat yang di dataran tinggi itu ada juga yang sebagai di perkebunan, pedagang juga ada, peternak juga ada. Itu merupakan mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, agar lebih jelasnya, coba kalian amati lingkungan tempat tinggal kalian. Tempat tinggal kalian itu masuk di kategori mana ya? Perkotaan, pedesaan, apa pegunungan, apa daerah pantai. Umumnya masyarakat daerah sekitar tempat tinggal kalian itu bekerja sebagai apa, sehingga kalian bisa menyimpulkan. Agar lebih jelasnya, kalian buka halaman 16 di buku pulpena 4D. Nih, ada tabel yang atas itu, ini tabelnya. Contohnya nih, jenis pekerjaan petani, lingkungan tempat tinggal pedesaan di dataran rendah. Alasan jenis pekerjaan masih banyak lahan sawah dan kebun. Ini Pak Rizky menyatakan lagi, 2 nelayan. Tempat tinggalnya lingkungan tempat tinggal daerah pantai, di daerah pantai. Alasan jenis pekerjaan dekat dengan laut, ya jelas yaitu karena nelayan. Nah, selanjutnya di sini ada 1 sampai 6, tolong kalian lengkapi. Dikerjakan di buku batik kalian masing-masing. Ini tugas yang pertama. Selanjutnya di halaman 16 masih halaman 16 menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Nah, kemarin kalian sudah membaca
teks fiksi yang berjudul apa itu? Asal mula bunga kemuning. Nah, itu merupakan teks fiksi. Lah, bagaimana sih untuk menemukan amanat yang terkandung dalam teks non-teks fiksi? Nah, ini ada bacaannya. Di sini dijelaskan di paragraf kedua ya. Untuk memahami amanat yang terkandung dalam suatu teks fiksi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama-tama, kamu harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Setelah itu, pahamilah karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Watak tokoh dapat kamu ketahui melalui beberapa hal, di antaranya melalui penjelasan pengarang cerita atau yang tertera dalam cerita, penjelasan tokoh lain, dan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam suatu teks fiksi. Nah, setelah kalian baca, baru kalian dapat menyimpulkan amanatnya. Contohnya ini di halaman 17. Ada sebuah penggalan cerita ini. Kalian baca satu paragraf ini. Ketika ayam sedang sampai sini. Apa sih amanatnya? Nah, ini ada amanat yang terkandung dalam ceritanya, yaitu janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin seperti rubah. Oleh sebab itu, setelah membaca kutipan tersebut, kamu diharapkan tidak meniru watak dari tokoh rubah. Nah, jadi cara menemukan amanatnya, baca dulu dengan seksama, pahami karakter tokohnya, watak tokohnya, baru kamu menyampaikan amanatnya secara tertulis gitu, apapun lisan boleh. Nah, untuk tugas yang kedua, di halaman 17 ini ada bacaan teks fiksi Timun Mas, halaman 17 sampai halaman 18. Nah, di sini setelah kalian baca, coba ini kalian berlatih temukan tokohnya itu siapa saja, watak tokohnya itu bagaimana, watak tokohnya, peristiwa yang terjadi itu dalam Timun Mas apa saja, dan amanat. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi dalam teks Timun Mas tadi, kalian harus baca dulu teksnya secara menyeluruh, baru temukan tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana tokoh tersebut, apakah baik atau apakah penyayang atau apakah sombong. Nah, itu kalian bagaimana cara mengetahui, dibaca lagi. Setelah itu peristiwa apa saja yang terjadi, baru menuliskan amanatnya. Di mana Pak mengerjakannya? Kalian mengerjakan di buku batik kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar di rumah dan terapkan 4M. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.